Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mau belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 3, kelas 3. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bunga nasional. Nah, bunga adalah bagian dari tumbuhan yang diperlukan dalam proses perkembangbiakan tumbuhan. Mengapa? Karena bunga bisa menghasilkan biji. Nah, dari biji itu tumbuhan akan tumbuh dan berkembang biak. Nah, ini ya bagian-bagian bunga. Ada mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putih, ada tangkai, ada kelopak, ada dasar bunga, tangkai bunga. Nah, di tengah-tengah ini sebelum di dasar bunga itu ada bakal biji. Nah, bakal biji inilah yang nantinya akan tumbuh dan mengalami proses perkembangbiakan. Apa itu bunga nasional? Bunga nasional adalah bunga yang memiliki karakteristik sebuah bangsa dan negara. Contohnya, bunga nasionalnya negara Belanda adalah bunga tulip. Nah, ini adalah kebun bunga tulip yang ada di Belanda. Seperti ini ya. Nah, lalu bunga nasional negara Inggris itu adalah bunga mawar. Anak-anak pasti tahu ya yang namanya bunga mawar. Banyak sekali macamnya, warnanya harum. Lalu bunga nasional Indonesia. Bunga dalam bahasa Indonesia sering juga disebut puspa. Puspa itu artinya bunga. Nah, di Indonesia ada beberapa bunga nasional. Yang pertama melati. Melati ini sering disebut sebagai puspa bangsa. Anak-anak tahu bunga melati? Nah, seperti ini bunga melati. Dan bunga melati ini jika masih kuncup bisa dirantai, bisa dibuat rangkaian menjadi salah satu aksesoris untuk pengantin seperti ini. Lalu yang kedua ada anggrek bulan. Anggrek bulan ini disebut sebagai puspa pesona. Nah, anggrek bulan ini adalah bunga asli Indonesia. Nih, seperti ini ya. Ini namanya anggrek bulan. Puspa pesona, karena cantik maka diberi nama puspa pesona. Lalu, bunga Rafflesia arnoldi disebut puspa langka karena tumbuhan ini memang langka. Nah, pertama kali ditemukan itu ada di daerah Bengkulu, Sumatera oleh Rafflesia, maka diberi nama bunga Rafflesia arnoldi. Nih ya, perhatikan. Nah, bunga ini biasanya tumbuh menumpang di akar pohon yang ada di hutan-hutan. Besar ya ini ya bunganya ya, tidak hanya kecil. Nih, perhatikan. Nah, bunga ini mengeluarkan bau busuk sehingga sangat disukai oleh lalat. Nah, manfaat bunga yang pertama sebagai hiasan bisa disimpan di dalam vas. Anak-anak tahu kan vas? Nah, lalu untuk acara pernikahan, untuk dekorasi. Lalu untuk ucapan bela sungkawa, ucapan selamat, sukses, itu biasanya. Ada papan seperti ini. Nah, ini nanti diberi bunga-bunga jadi menjadi papan ucapan bela sungkawa atau terima kasih. Lalu untuk hadiah atau ucapan selamat biasanya untuk rangkaian, misalnya ulang tahun, untuk wisuda, untuk pernikahan, ada yang memberi ucapan selamat dengan membuat rangkaian bunga. Itu adalah beberapa manfaat bunga. Nah, sekarang kita akan belajar pembagian bersusun 4. Pembagian bersusun dengan 4 itu kita harus menghafalkan perkalian 4 terlebih dahulu. Nih, nanti anak-anak coba tuliskan perkalian 4 di buku lalu mencoba menghitung, memahami dan menghafalkannya.
4 kali 1 berapa? Ayo. Ya, 4. 4 dikalikan 2, 8. 4 dikalikan 3, 12, maaf. 4 dikali 5, 20. 4 dikali 6, 24. 4 dikali 7, berapa yo? 4 dikali 7, iya 28. 4 dikali 8, 32. 4 dikali 9, 36. 4 dikali 10, 40. Nah, nanti coba anak-anak menghitung kembali ya, perkalian 4. Jika sudah, anak-anak bisa mengerjakan pembagian 4 seperti cara dengan pembagian 2 kemarin dan 3. Contohnya 232 dibagi 4. Nah, ini seperti ini ya. Nah, 23 itu jika dibagi 4 itu sama dengan 5, sisanya 3. Nah, 25-nya ditulis di atas. Lalu 23 dikurangi 20 itu 3. Lalu diturunkan angka 2 yang belakang sendiri. Nah, 32 dibagi 4 itu sama dengan 8. Nah, berarti 8-nya ditulis di atas ya. Lalu 32-nya ditulis di bawah. 32 dikurangi 32 sama dengan 0. Nanti silahkan anak-anak belajar kembali ya. Oke. Lalu, menyelesaikan masalah sehari-hari dengan pembagian. Contohnya, seorang petani memanen bunga mawar. Hasil panenannya ada 141 tangkai. Petani akan menjualnya kepada 3 toko sama banyak. Berapa banyak tangkai bunga mawar yang diterima setiap toko dari petani tersebut? Nah, tentunya anak-anak tahu panennya berapa ya? Oh iya, 141 dibagi 3. Ini contohnya pembagian 3 ya. Lalu kita buat jawabannya. 141 dibagi 3, seperti kemarin sudah Bu Guru ajarkan juga. 14 dibagi 3 itu 12, sisa. Nggak apa-apa kalau sisa. Berarti 3 dikali 4 itu 12, sisanya 2, ditulis 2. Diturunkan angka 1. Lalu 21 dibagi 3 itu 7. Jadi setiap toko menerima 47 tangkai. Itu contohnya dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Jadi nanti anak-anak jika menyelesaikan soal seperti ini, harapannya jawabannya seperti ini. Ada hitungannya, pembagiannya, dan ada penjelasannya. Jadi setiap toko menerima 47 tangkai. Nah, tugas matematikanya ada di buku paket tema 1 halaman 65 sampai halaman 166. Yang pertama, Siti memiliki 484 tangkai bunga anggrek. Siti ingin menyimpan dalam 4 buah vas bunga dengan tangkai sama pada masing-masing vas. Berapa banyak tangkai bunga anggrek pada setiap vas bunga? Lalu yang kedua, pohon melati Lani berbunga sangat banyak. Lani memetik 224 bunga melati. Lalu ia menyimpannya dalam 4 buah tempat. Masing-masing tempat memuat bunga sama banyak. Berapa banyak bunga melati setiap tempat? Nah, nanti anak-anak jika ingin menulis pelan-pelan itu bisa membaca di buku paket tema 1 halaman 165 sampai 166. Silahkan anak-anak tulis juga soalnya ya. Soalnya harap ditulis biar anak-anak latihan menulis karena sudah lama sekali tidak menulis banyak ya. Ini hanya 2 soal, silahkan anak-anak menulis. Nanti silahkan tugasnya dikirim ke Google Classroom. Nanti tugas yang lainnya ada juga berupa link. Nanti silahkan cek ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.